Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dami selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman presentator yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini saya dan kawan-kawan kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai laporan hasil penelitian dan kegiatan. Saya atas nama Andi Muhammad Yusuf dan rekan presentator saya ada Delia dan Maria. Oke, lanjut saja kita ke bagian A, yaitu kegiatan. Kegiatan 1. Membangun konteks teks laporan. Laporan pada umumnya yaitu bahwa setelah penelitian atau pelaksanaan kegiatan, melaksanakan penelitian atau kegiatan, mereka harus menyusun laporan. Akan tetapi pada teks studi Anda, laporan penelitian dan laporan kegiatan mempunyai grand makro secara khusus. Sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis kegiatan yang relevan dengan kehidupan akademik Anda. Next. Bagian B, kegiatan 2. Menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Melaporkan hasil penelitian atau hasil kegiatan, termasuk pengelolaan dan analisis data dalam bentuk tulisan, berterima tidak mudah. Seringkali penelitian atau melaksanakan kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu laporan. Next. 1. Menelusuri model teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh grand mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Pada bab 4 ini, Anda akan menentukan hakikat laporan penelitian dan laporan kegiatan serta akan menelusuri struktur teks, formulasi bahasa yang dituntut pada kedua jenis laporan itu. Sebelum sampai pada kegiatan lanjut, terlebih dahulu Anda diminta untuk mengerjakan teks-teks awal di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi presentasi kami hari ini. Yang A, menelusuri model teks laporan penelitian. Anda diminta mengerjakan tugas berikut ini sebelum Anda membaca contoh laporan. Penelitian yang berjudul Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Kesehatan pada Perempuan Samin di Kaki Pegunungan Kendeng Pati, Wardojo, Pernanto, dan Muslifah pada tahun 2013. Sambil Anda membaca, amatilah setiap tahapan, bab, dan subbab yang ada, serta pertanyakanlah apakah tata organisasi bab-bab pada laporan penelitian itu sama dengan susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks laporan tersebut. Yang B, menelusuri teks laporan kegiatan. Sebelum Anda membaca contoh laporan kegiatan yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab Round of Ice dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eco Boutique Hotel Solo Widodo pada tahun 2013, Anda diminta mengerjakan tugas berikut ini. Sambil Anda membaca, amatilah setiap bab dan subbab yang ada, serta pertanyakanlah apakah susunan bab-bab pada laporan kegiatan itu sama dengan susunan tahapan-tahapan yang membentuk struktur teks laporan tersebut. Yang kedua, menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Setelah Anda menelusuri teks laporan penelitian dan laporan kegiatan di atas, tahapan-tahapan struktur
teks apa yang Anda dapatkan dari masing-masing laporan. Sesungguhnya dengan memahami materi pada bab 3, Anda telah mendapatkan gambaran tentang sebagian isi laporan penelitian dan laporan kegiatan pada bab 4 ini. Bagian-bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu membentuk tahapan-tahapan struktur teks. Yang bagian A menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama, abstrak. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. 2. Pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3 hal yang disebutkan. Pertama, sering dinyatakan ke dalam subbab tersendiri atau dinyatakan dalam satu kesatuan dan disisipkan ke dalam paragraf-paragraf pendahuluan. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi 2 hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada kalanya tahapan ini dilengkapi dengan kerangka pikir penelitian. Yang keempat, metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh dengan mengambil contoh penelitian tentang kearifan lokal di masyarakat Samin di atas. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas 2 hal yang berbeda. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat disajikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan, atau disajikan 2 bab masing-masing dengan nama hasil penelitian dan pembahasan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih.